Hola Mina. Setelah minggu kemarin libur, akhirnya Black Clover kembali rilis minggu ini. Dan tepat hari ini spoilernya sudah tersebar di internet. Jadi tanpa lama-lama kita langsung bahas secara detail spoiler Black Clover chapter 354. Judul chapter 354 kali ini adalah Judgment Day atau Hari Penghakiman. Chapter kali ini akan menceritakan Lucius yang sudah bergerak menuju kerajaan Clover untuk menjalankan rencananya di Hari Penghakiman. Di halaman pertama terdapat catatan editor yang berbunyi, langkah kaki mendekati Hari Penghancuran. Panel pertama kita diperlihatkan Lucius dari arah belakang sedang melangkah menuju kerajaan Clover bersama 3 pengikutnya, yaitu para paladin. Lucius berkata, hari penghakiman sudah tiba. Ayo kita mengambil langkah pertama menuju perdamaian dunia baru. Setelah itu kita melihat panel kerajaan Clover dari kejauhan. Kemudian kita melihat para kapten berada di atas atap. Mereka melihat ke arah kejauhan seperti sedang mengantisipasi kedatangan Lucius. Di sana ada Charlotte, Yami, Jack, William, dan juga wakil kaptennya yaitu Yuno yang baru saja tiba. Yuno berkata kepada kaptennya, semuanya sudah ditempatkan di masing-masing kelompok. Setelah itu kita melihat para penduduk sudah berhasil dievakuasi oleh para kesatria sihir sebelum kedatangan Lucius. William berkata, biarkan seluruh penduduk berlindung di kerajaan, perkuat pertahanan di sekitarnya. Seorang utusan sudah dikirim ke negara tetangga untuk berhati-hati. Dan kemudian saat itu kita melihat panel beberapa orang dari kerajaan Spade sedang bersiaga di negara mereka. Di sana ada Ratu Sil yang terlihat mengkhawatirkan Yuno. Lalu ada Ralph, Albert, dan pasukan pertahanan lainnya. Orang-orang dari kerajaan Heart pun sedang bersiaga di negara mereka sendiri. Di sana ada Ratu Loropechika, Gajia, dan yang lainnya. Tapi anehnya kita tidak melihat panel kerajaan Diamond beserta Mars dan 8 jenderal cahayanya. Setelah itu William melanjutkan ucapannya. Sayangnya tidak ada jejak Lucius yang ditemukan. Tidak ada pilihan selain menemui musuh yang masuk ke negara kita. Dan setelah itu kita pun melihat 4 skuad kesatria sihir sudah bersiap, yaitu skuad Crimson Lion yang dipimpin Fugoleon dan Mereoleona Vermilion. Tapi lagi-lagi di sini kita tidak melihat Leopold. Dia menghilang begitu saja sejak arc kerajaan Spade. Lalu ada skuad Purple Orca yang dipimpin oleh Kaiser Grand Porca dan Sir Klagnar beserta anggota lainnya. Lalu ada skuad Silver Eagle yang dipimpin Nozel Silva. Di belakangnya ada Nebra dan Solid Silva beserta anggotanya yang lain. Lalu terakhir ada skuad Aquadir yang dipimpin oleh Real Boa Mortir beserta Fragile Tormenta dan anggotanya yang lain. Setelah itu kita beralih ke panel para kapten di atas atap. Charlotte memulai pembicaraannya dengan Yami. Charlotte berkata, Yami, apa kau punya waktu sebentar? Maafkan aku telah menghindarimu selama ini. Dalam pertempuran kali ini, aku akan menjalankan misi pertempuranku tanpa memasukkan perasaan pribadiku ke dalamnya. Aku hanya ingin mengatakan hal itu. Yami dengan wajah bodohnya bercanda dengan berkata, apa-apaan itu? Tidak ada yang memperdulikanmu sama sekali, Putri Duri. Tapi jika pertempuran ini berakhir, ayo kita minum. Kau tidak boleh minum sake. Ada satu hal yang ingin aku katakan kepadamu. Jadi maukah kau menemaniku minum teh? Saat ini Charlotte terlihat lebih tenang, tapi mata dia terlihat berlinang karena terharu. Charlotte hanya berkata, begitu ya? Kalau begitu, ayo kita menang. Setelah itu, ayo kita dengarkan apa yang ingin kau katakan. Kemudian setelah itu kita melihat Jack yang sedikit kesal karena lama menunggu. Dia berkata, jika ingin datang, datanglah. Aku hanya tinggal mengoyaknya. Lalu setelah itu tidak lama kemudian tiba-tiba muncul sinar terang vertikal di belakang Jack dari arah atas ke arah bawah. Dan ternyata itu adalah Lucius beserta para paladinnya. Lucius muncul sambil berkata, halo tuan-tuan. Di samping Lucius terlihat sosok yang rambutnya mirip seperti Nahato. Yami dan Charlotte terkejut dan panik dengan kedatangan Lucius di tengah-tengah mereka secara tiba-tiba. Tapi saat itu fokus Yami tertuju kepada seseorang di samping Lucius yang memiliki rambut mirip seperti Nahato. Melihat hal itu dia semakin terkejut. Jack pun terlihat terkejut karena ada Nahato bersama Lucius. Jack berkata, Nahato, kau terlambat. Tapi tidak lama kemudian Jack menyadari bahwa itu bukan Nahato. Setelah itu tiba-tiba sosok pria yang mirip Nahato itu berubah menjadi paladin dan menyerang Jack dengan sangat cepat. Bahkan Jack sama sekali tidak bisa melihat dan meresponnya. Sehingga Jack kehilangan lengannya dan perutnya pun berlubang karena serangan kilat dari paladin itu. Paladin itu berkata, sihir cahaya. Dan mendengar hal itu seketika Yami menyadarinya dia bukanlah Nahato. Dia adalah Morgan, kembaran Nahato yang telah lama mati. Yami berkata, Morgan? Lalu Morgan berkata,
Yami sudah lama tidak bertemu. Morgan ternyata hidup kembali dan menjadi paladin sesuai prediksi saya sebelumnya. Dan menariknya, Morgan memiliki 4 tanduk panjang yang mirip seperti tanduk Lucifugus. Bisa kita pastikan Morgan kini mendapatkan kekuatan Lucifugus. Dan sebentar lagi kita akan ditunjukkan apa sebenarnya sihir dari Lucifugus. Setelah itu kita melihat paladin lainnya yang sebenarnya sudah diperlihatkan sebelumnya, yaitu Morris. Dia pun berubah menjadi paladin yang memiliki 4 tanduk seperti tanduk domba, mirip dengan tanduk Adramelech. Morris memiliki jari tangan yang bercabang hampir sama seperti sebelumnya saat di Kerajaan Spade. Morris berkata, "Siapapun yang terkena sentuhan dariku, mereka beruntung, karena kalian akan menjadi bagian dari landasan evolusi sihir sebelum kalian terlahir kembali." Di hadapan Morris saat itu berdiri skuad Crimson Lion yang dipimpin Fugoleon dan Mereoleona. Mereoleona terlihat sangat bersemangat seperti biasanya. Dia berkata, "Aku tidak peduli jika itu menakutkan." Sepertinya ada respon untuk membakar. Sementara itu Nozel, Nebra, dan Solid Silva terlihat sangat panik dan terkejut. Karena ternyata Ashier Silva, ibu mereka, muncul di hadapan mereka. Ashier sudah menjadi paladin dan sudah menggunakan armornya. Ashier berkata, "Tidak mungkin aku bisa bertarung dengan kalian dengan bentuk seperti ini." Nozel berkeringat. Dia berkata, "Ibu." Setelah itu kita melihat beberapa cahaya terang menerobos awan-awan gelap di langit menuju daratan di Kerajaan Clover. Para penduduk seketika panik dan melihat ke arah langit. Seorang anak menunjuk sesuatu lalu berkata, "Lihatlah itu, sang malaikat." Lalu kita melihat sayap malaikat, dan dari kejauhan kita melihat ada puluhan sosok yang mirip seperti malaikat terbang mengelilingi Kerajaan Clover di tengah-tengah sinar yang menerobos awan gelap. Sosok itu kemungkinan muncul dari cahaya yang menerobos awan itu, sama seperti saat kedatangan Lucius dan 3 paladin sebelumnya. Kemudian di panel akhir muncul Lucius sambil berkata, "Baiklah, ayo kita bawa kebahagiaan untuk dunia ini." Dan panel itu mengakhiri chapter 354 kali ini. Saya harus mengatakan ini adalah salah satu chapter terbaik bagi saya. Entah kenapa saya merasakan sesuatu yang sangat menarik akan muncul setelah chapter ini. Chapter kali ini benar-benar menjadi permulaan dari akhir saga yang sudah kita ketahui sejak berakhirnya arc Kerajaan Spade. Di chapter kali ini banyak sekali hal yang menarik. Salah satunya tentang kemunculan karakter-karakter yang sudah lama mati, seperti Ashier Silva dan Morgan Faust. Khususnya Morgan ini saya benar-benar sangat antusias. Kita tahu Morgan Faust salah satu kesatria sihir berbakat dengan atribut sihir cahaya yang sangat kuat. Dia pun memiliki koneksi dengan beberapa karakter utama, seperti Yami dan Nahato yang tentunya akan menjadi perang batin bagi mereka ketika mereka melihat Morgan hidup kembali dan menjadi paladin. Terutama bagi Nahato, hati dan pikiran dia akan bertolak belakang. Hati dia sangat bahagia karena dia ingin Morgan hidup. Di sisi lain, pikiran rasional dia mengatakan bahwa Morgan yang dia kenal sudah mati. Karena saat ini walaupun fisik dan ingatan Morgan benar-benar hidup, tapi dia bukanlah adiknya yang Nahato kenal selama ini. Karena kini Morgan sudah berubah menjadi paladin dan mentuhankan Lucius. Hal yang serupa terjadi dengan Ashier Silva dan anak-anaknya, khususnya Noel dan Nozel yang akan sangat emosional ketika melihat ibunya hidup dan berubah menjadi jahat. Karena dulu Noel dan Nozel menyaksikan kematian ibunya secara langsung, walaupun saat itu Noel masih bayi, tapi dia ada saat ibunya kalah dari Vanica dan Megicula yang menyebabkan Ashier mati. Lalu hal menarik dan cukup menggemaskan di chapter kali ini tentunya tentang Yami dan Charlotte. Akhirnya Charlotte sudah tidak menyembunyikan perasaannya lagi. Dia pun sudah tidak panik dan tidak grogi lagi saat berbicara dengan Yami. Dia pun sudah bisa memisahkan perasaan pribadinya dengan pekerjaannya. Dan menariknya, di sini Yami pun memberikan pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan. Dia ingin mengatakan sesuatu setelah pertempuran berakhir. Apakah itu pernyataan cinta? Ataukah itu akan menjadi sebuah firasat atau foreshadowing di mana Yami akan tewas dalam pertempuran kali ini? Karena jika itu terjadi, itu akan menjadi kematian yang sangat emosional, khususnya bagi Charlotte. Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan spoiler Black Clover chapter 354 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.